Halo semuanya, kita jumpa lagi bersama cowok tampan yang di depan saya. Ini beda. Kalau kemarin-kemarin itu memang ini pemain sepak bola juga seperti yang kayak kemarin, cuman ini dia memang lawan dari yang kemarin itu. tapi tapi nanti kita bahas lagi, kita korek dia. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya akan mencoba kemarin yang nanya-nanya lah soal ini neptu pasangan. Kalau neptu pasangan misalnya pacaran sama ini kok ada ke jenjang pernikahan, itu biasanya kan ada neptu dari cewek sama neptu dari cowok. Itu kalau neptu cewek sama neptu cowok digabung terus jumlahnya dibagi 7, kok sisa satu itu jatuh pada wasesa segara. Tuh bagus. Terus kalau yang si cewek sama si cowok Neptunya itu dikumpulkan terus dibagi. Kalau selisihnya ada selisih, maksudnya sisanya ada 2, itu tunggak seni jatuhnya. Tunggak semi itu kayak kayak inilah pohon yang baru bersemi gitu. Tuh. Terus jumlahnya cowok sama cewek digabungkan dibagi 7. Kalau masih sisa 3 itu jatuh pada Satria Wibawa. Jadi bagus buat cowoknya, itu kelihatan kayaknya dia betul-betul ngayomi, Satria berwibawa. Jadi memang ada kesannya si ceweknya itu ini istilahnya itu kalau dibilang gimana ya, cowoknya itu kelihatan kalau ngomong berwibawa lah, kalau biasanya kayak gitu, beda sama yang lain-lain. Terus kalau Neptunya si cewek sama si cowok itu digabung terus dibagi 7, kok jumlahnya masih ada 4, masih lebih 4, itu jatuh pada sumur Sinoba. Sedangkan untuk pasangan cewek sama cowok digabungkan Neptunya, terus masih masih ini lebihnya 5, itu jatuh pada Satrio Wirang. Sebetulnya itu nanti ini cowoknya yang sering ini sering sering kalah, sering dibuat malu oleh mungkin dari pihak maaf ya, dari pihak keluarga atau dari istrinya sendiri gitu. Itu sebetulnya kalau bagi cowok, kalau ini sekalian kamu biar tahu. Terus hitungan Neptu cowok sama cewek yang mau nikahan pasangan itu kalau digabungkan terus dibagi 7 lebih 6, itu jatuh pada bumi kepetok. Sedangkan jumlah Neptu pasangan cewek sama cowok digabungkan terus dibagi 7, kok lebihnya 7, itu sama dengan jatuhnya pada lebu ketiup angin. Jadi seperti debu yang ditiup angin, itu yang lebihnya 7. Jadi kalau menurut saya tidak bagus ya. Gitu nang. Oh ya, satu lagi. Sedangkan kalau nanya, lah itu kan kalau dijumlah 7, kalau misalnya nanti dijumlah 8, ya. Kalau dijumlah 8 itu misalnya Neptu pasangan cewek sama cowok digabung terus dibagi 8, itu kalau sisanya masih ada sisa 1, itu sangat tidak bagus. Dia jatuh ke pegat. Jadi biasanya kehidupan keluarganya itu biasanya tidak berjalan lama. Dia jatuhnya di pegat. Sedangkan kalau Neptu cewek sama cowok itu digabung dibagi 8,
masih selisih 2, itu jatuh pada hitungan ratu. Itu bagus. Bagus sekali. Terus kalau neptu cewek sama cowok digabung, itu ada selisihnya 3. Itu berarti jodoh. Nah, jodoh bagus juga. Itu. Tapi kalau misalnya nanti sama neptu cewek sama neptu cowok digabung kok selisihnya ada dibagi 8 kok masih ada selisih 4, itu jatuh pada topo. Sedangkan untuk neptu cewek sama cowok digabung dibagi 8 masih lebih 5, itu jatuh pada timari. Sedangkan neptu cewek sama cowok digabung dibagi 8, kalau masih ada sisanya 6, itu jatuh pada padu. Biasanya cekcok itulah. Jadi dalam keluarga itu sering cekcok terus gitu. Itu kalau neptunya memang antara cewek sama cowok digabung dibagi 8 kok masih sisa 8, masih sisa 6 gitu, jatuhnya dia padu. Jadi sering selisih gitu. Kalau neptunya cewek sama cowok digabung terus dia masih ada sisa 7, tadi kan 6 ya, ini 7, itu jatuh pada sujanan. Sujanan itu curiga. Jadi antara pasangan cewek sama cowok itu sering curiga gitu. Itu kalau jumlah neptunya dibagi 8 kok masih selisih 7, biasanya kayak gitu. Terus kalau neptunya digabung terus dibagi 8 masih ada 8, itu jatuh pada pesti. Tuh gitu. Nang, itu cerita-ceritanya. Jadi itu simbol-simbol yang memang biasanya dipakai buat orang lamaran. Biasanya kan nanya neptu tanggal lahirnya gitu kan, terus tanggal lahirnya itu berapa, kenanya berapa, biasanya kayak gitu. Terus nanti digabung sama yang ceweknya juga, yang cowoknya juga. Setelah kayak gitu terus nanti itu dibagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya bagus biasanya oh ya sudahlah. Tapi biasanya hitungan Jawa. Iya, hitungan Jawa. Tapi kalau memang tidak bagus, biasanya kalau yang tidak bagus itu sebentar. Kalau yang tidak bagus biasanya ada ini ada ininya. Istilahnya ada bisa untuk di inilah, bisa untuk nanti diakalin lah, bisa. Dalam adat Jawa itu seperti itu. Jadi supaya nanti bisa ini dikasih kayak gini, atau nanti ini di pernikahannya atau perkawinannya dijatuhkan di hari ini ya, karena hari ini tanggal ini kayaknya bagus buat ini gitu loh maksudnya. Gitu guys. Itu sebentar. Udah, terima kasih. Nah gitu ceritanya. Maaf ada gangguan sedikit. Oke. Sekarang saya mau mengupas ini. Halo Nang, apa kabarnya? Baik. Oh ya, sambil saya eksekusi ya. Ya, silahkan. Kabarnya gimana Nang? Alhamdulillah baik. Untuk hari ini kegiatannya apa saja Nang? Kegiatannya cuma di rumah. Di rumah ngapain? Di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya. Pengen diapa-apain mana? sorry nggak bercanda. Maksudnya memang di rumah full nggak ngapa-ngapain. Iya. Padahal terkadang tuh kalau di rumah sendirian nggak ngapa-ngapain itu pikirannya ngelambrang sampai kemana-mana gitu. Termasuk nanti juga jadi pengen ngapa-ngapain. Nggak, maksudnya pengen ngapa-ngapain tuh pengen
ngerjain pekerjaan rumah gitu. Oh. Jangan yang neko-neko loh ya pikirannya itu. Oh, nanti pikirannya jadi ini. Oh, ini kayaknya kok nggak begitu ini ya. Nah, ini agak terang hatiku. Aduh. Terang hatiku. Nang. Oke, Nang. Oh ya, Nang. Ini sebentar. Ini nggak kerja apa, Nang? Nggak kerja. Kerjanya nanti. Kerjanya nanti. Hari Minggu. Jadi sebentar lagi udah mau kerja, Nang. Iya. Nggak sekolah lagi, Nang. Udah lulus kemarin. Lulus SMA. Iya, SMA. Oh, lulus SMA. Nggak nerusin ke kuliah, nah? Enggak. Kenapa? Enggak ada biaya. Jadi ini nanti mau ke Jakarta. Iya. Nanti anu, Nang, kalau di Jakarta nanti siapa tahu ada yang biayain kuliah nggak? Karena gini, biasalah, Nang, di kota-kota besar kan, kalau lihat cowok tampan keren seperti ini, biasanya nanti ada yang nawarin. Biasanya nanti ada yang nawarin, mau saja nggak apa-apa. Udah skip dulu. Iya, mau ke Jakarta ya, Nang ya? Iya. Jakarta kerja apa, Nang ya? Kerja jualan. Oh, jualan. Maksudnya jual apa, Nang? Jual cinta atau jual apa, jual asmara? Enggak, maksudnya tuh harus, maksudnya saya ke Jakarta jualan ini loh, Mas, ngono. Iya. Jadi enggak jual es. ya, jual es, tapi enggak jual yang itu tadi tuh, Nak. Ya, aman. Kalau kepepet saja, Nak. Jangan, Nak, enggak boleh, Nak. Oke, jual es ya, Nang ya? Iya. Es apa, Nang? Es Es semu. buah. Semu. Alah. Sama saja kayak tadi ya, nggak boleh, Nang. Boleh tersenyum, Nang, boleh, tapi nggak dijual, Nang. Itu free saja. jadi nanti kalau sampai Jakarta gitu, pakai tulisan pelang gede, jual es, ngono. Jual es semku free. Nggak, skip saja. Di skip ya, guys. Oke, jual es ya, Nang ya? Iya. Itu di mana, Nang? Di Daerah. Daerah ya? Es apa saja, Nang? Es macem-macem lah. Contohnya, Nang? Salpukat, mangga, buah naga. Oh. Itu esnya kira-kira ini enggak, Nang? Bisa mencairkan hatinya cewek enggak itu? Atau malah sebaliknya, membekukan hatinya? Tentu bisa mencintai itu. Oh gitu. Bisa memikat wanita itu. hancur pesena telur kalau kayak gini. Oke, kita skip saja, nanti enggak malah ketawa terus, enggak selesai karena kan masih banyak yang nunggu juga. Kita skip, nanti kalau kita ngomongin soal itu nanti enggak ada habisnya. Enggak ada habisnya, kita malah ketawa terus. Kita skip saja, kita yang lain saja, cerita yang lain. Ini soal kemarin kan, ini, Nang, kamu di sini kan sering main sepak bola ya? Yeah. Memang pemain sepak bola inti atau serabutan? Inti. Oh, nanti kalau misalnya ini kan kamu nanti mau kerja ke Jakarta. Yeah. Kira-kira nanti sampai sana pun itu main sepak bola itu masih digalakkan di sana atau memang enggak, Nang? Oh, ya enggak. Enggak, Udah. memang di sana nanti pure jualan, Yeah. dagang, kerja. Kalau misalnya hari-hari libur gitu enggak kayak gitu. Saya kayaknya enggak ada sepak bola kayaknya. Enggak ada sepak bola kayaknya.
Ada lah nang di sana ada banyak kurasa teman-teman juga apalagi kalau memang orang itu kalau pemuda-pemuda sana gitu tahu kalau kamu pemain bola kurasa kamu nanti di saat longgar di saat apa itu bisa nang diambil itu karena kayaknya kamu sering main kayak gitu kan udah tahu lah trik-triknya apa sudah tahu trik misalnya nendang bola trik apa termasuk tapi ini ya Nang ya kamu memang bisa trik nendang bola tapi sayangnya kamu kayaknya belum bisa ini nendang hati saya supaya bisa go nggak, nggak. Jadi gitu dia pandai memasukkan bola ke gawang tapi sayangnya dia nggak pandai memasukkan cintanya ke hati jadi gitu gitu oke kita skip kita cerita lain lagi saja skip kita cerita yang lagi aja nanti nggak malah ini oh iya Nang udah punya cewek belum Nang belum ya belum. Ya, Silakan yang mau. iya nanti Nang nanti WA iya aja. guys buat cewek-cewek yang tahu terus nanti bisa komen nanya nanti tak kasih biodatanya plus nomor WA-nya cowok yang ini memang masih jomblo tampan menawan pemain sepak bola tapi gitu tadi sama kayak itu tadi dia memang pandai sekali masuk tapi sudah tapi memang ini Nang memang sebelumnya memang sudah pernah punya cewek atau belum Nang Udah. sudah berapa Nang 2 3 4 5 Satu lah. oh 1 Iya. bertahan sampai berapa tahun atau berapa bulan Nang Bertahan sampai 7 bulan. 7 bulan 7 bulan terus putus Iya. putus karena apa Nang Bentrok masalah lah. kebentuk masalah ya masalah apa Nang masalah kalau boleh tahu maksudnya masalah itu kan banyak maksudnya kalau memang masih bisa diperbaiki atau apa gitu atau memang masalahnya kamu punya cewek lain atau dia punya cowok lain atau gimana Enggak, itu mah privasi ya. privasi Iya, privasi. coba bisikin Nang apa ya ya sebentar jangan keras-keras jangan keras-keras jangan keras-keras Nang oh berarti 7 bulan terus putus ya Nang ya? Iya. Terus selama kamu pacaran sama dia itu punya kenangan-kenangan yang terpahit enggak Nang misalnya apa gitu pokoknya kenangan pahit lah sama dia Enggak ada. enggak ada kenangan pahit semuanya kenangan manis Nang Manis. beda Manis tipis banget. sama senyuman gua atau enggak Nang? Jadi Itu beda jauh itu. beda jauh Beda jauh. bedanya seperti apa oh berarti terlalu banyak kenangan manis itu ya makanya putus Nang makanya dalam hubungan itu biasanya jangan terlalu punya kenangan manis dulu itu biasanya tidak bagus kalau kenangan manis sudah diregu oleh seseorang apalagi seorang cowok biasanya itu akhirnya tidak sampai di ujung pernikahan biasanya kayak gitu jadi suatu hubungan kalau dia memang dalam pacaran saja sudah mereguk kemanisannya itu biasanya nanti di ujung akhir cerita itu dia sudah istilahnya sudah tidak manis lagi itu biasanya tidak bagus sudah bosan sama kayak kamu itu makanya kan sudah mereguk kemanisannya dulu terus putus itu cuma satu kata buat kamu Apa? syukur
Gitu nang. Oh. Makanya kalau pacaran itu pacaran sewajarnya saja, jangan memberikan sesuatu yang yang neko-neko lah, jangan kasih sesuatu kenangan yang manis. Loh, ini ada apanya nih nang kok rambutmu? Apa? Kayaknya ini loh nang, kayak lengket-lengket itu loh nang. Nah, ini kayak lengket-lengket. Aku tahu. Kamu tadi kan sendiri di rumah toh. Kak, kono. kamu kamu tadi sendiri di rumah toh, nggak ada orang. Makanya sampai ke rambut semua. Parah ini. Oh ya ya, sudah nanti diapain bisa. Oh gitu nah. Jadi ini putusnya sudah lama nah? 5 harian. 5 hari kemarin itu. Iya. Wih, kasihan. kasihan. Tapi ya memang enggak lah, memang jangan lah Nang. Makanya jangan ini ngasih apa yang manis-manis dulu. Itu nanti kamu kerja di Jakarta itu kira-kira berapa bulan pulangnya? Lama ya? Lama, 7 sampai 9 bulan itu. Berarti nanti lama nggak kemari dong, Nang. Lama. Makanya aku mau ngupas kamu sajalah di sini. Tak kupas semuanya. tak kupas semuanya nanti biar. Oh. Jadi ikut sama siapa, Nang? Ikut sama kakak. Kakak kandung? Iya, kakak kandung. Kalau sama memang ikut sama biasanya ya keluarga itu enak gitu, enak terus bisa nyaman lah, karena biar bagaimanapun pasti kalau kerja di tempat orang terdekat itu biasanya adalah kenyamanan sedikit. Nanti kalau udah dapat itu uang ditabung terus nanti buat nikahan gitu. Jangan pacaran terus Nang. Terus itu tadi pesenku kalau di sana itu hati-hati, karena di sana tahulah di kota gede kayak gitu Nang. Biasanya kota-kota gede itu kan punya ini juga punya istilahnya punya sesuatu yang gede juga yang akan dipersembahkan ke kamu. Jadi kamu nanti bisa pilih jalan yang mana yang harus kamu jalan mana yang nanti ingin kamu pilih. Kamu walaupun di sini bilang oh enggak lah aku pengen kayak gini karena kamu belum tahu kehidupan di sana Nang. Kalau kehidupan di sana itu gimana ya? Orang yang jelek itu di sana juga bisa disulap menjadi orang bagus. Gitu juga sebaliknya, orang bagus kalau sudah di sana itu kalau sudah tahu glamornya dunia malam di sana itu juga bisa berubah total. Jadi memang di sana pesanku hanya satu, hati-hati. Tapi kalau memang semua kembali ke kamu sih. Di sana memang surga di sana juga ada, neraka juga di sana juga ada. Banyak gitu. godaan ya. Banyak godaan. Termasuk itu tadi yang aku bilang tadi, siapa tahu nanti ada yang ngasihin kamu kuliah. biasanya gitu nah. Ya nanti dijanjikan apa. Nih guys, cowok segini tampannya, lihat. Gimana masih istilahnya masih imut, masih cute, usianya pun masih belia. Kalau istilahnya orang di sana tuh berondong. Tapi kalau saya menganggapnya bukan berondong, belendong.
Sama-sama dari jagung. Kalau berondong itu jadi kalau berondong itu pasti ada rasa manis-manisnya. Kalau enggak ya manis-manis. Nah, kalau ini belendong gitu saja ya. Pokoknya nanti disambung lagi. karena masih banyak yang nunggu ya. Nanti kalau memang gimana ya, kalau kemari lagi nanti biar tak spill yang lainnya lagi. atau enggak, kayaknya ini memang orangnya agak pendiam. Cuman ngomongnya terkadang tuh kayak gitu kalau dipancing. Oke ya, saya salam semuanya.